Dan Sudah kedengaran? sudah Sudah. Gimana? Kita mulai? Dan Assalamualaikum. Sudah bisa dimulai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Andre, mulai aja, Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haris. Bisa kita mulai? Oleh Andre sebagai MC Ustaz. Andre sebagai MC Ustaz. Oke. Dan Iya, mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita bisa melakukan ataupun kita bisa membuat kajian secara online. Dan salawat kita panjatkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tujuan pada hari ini adalah yang pertama, laporan dari setiap peserta berasal dari daerah mana. Terus yang kedua adalah langsung dari kajian Ustadz, yaitu Ustadz Syahqui Ahmad, dan itu dilanjutkan dengan saya jawab, lalu doa untuk keselamatan negeri ini. Baik, langsung saja kepada Al Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Taib, waktunya berapa menit Waktunya sesuai Ustadz aja. Kalau Ustadz sudah capek, mungkin boleh kita stop. Ya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allamtana wanfa' bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan sekalian yang saya hormati, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah di malam ini, Sabtu malam, Ngaji Yuk mengadakan acara online. Kami juga mohon maaf atas keterbatasan media yang ada, tapi ini insya Allah akan menjadi bukti amalan kita di hadapan Allah kelak, bahwasannya sedikitnya potensi untuk kita berjumpa langsung tidak menjadikan kita berhenti mengkaji ayat-ayat Allah, berhenti mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kita manfaatkan sebisa mungkin walaupun dalam keadaan yang
sedang sempit seperti sekarang ini, dan walaupun dengan media yang seadanya. Tapi insya Allah akan kita lakukan dengan penuh keberkahan dan mohon ampun dari Allah Azza wa Jalla. Topiknya adalah cinta Rasulullah kepada umatnya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang tema cinta Rasulullah kepada umatnya, ada banyak sekali bukti-bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebelum saya memulai, saya ingin sekali untuk setiap orang ketika nama Rasulullah tersebut, hendaknya dia dalam hatinya atau langsung mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu biha asyarah, Allah akan menyampaikan keberkahan 10 kali dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan. Maka perbanyak salawat kepada sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Mengenai cintanya Rasulullah kepada umatnya, ada banyak sekali bukti-bukti dalam rangkaian buku-buku sejarah yang itu menggambarkan bahwasannya kalau mau dihitung, niscaya cintanya Rasulullah itu tidak akan bisa kita balas. Mungkin salah satu bentuk cinta pertamanya kepada Rasulullah adalah keinginan Rasulullah ataupun keberanian Rasulullah menyahuti wahyu. Maksudnya adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yang dia pasti sadar dengan potensi keburukan yang akan terjadi setelahnya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti sangat-sangat mengetahui bahwasannya hidup di Makkah setelah periode wahyu pasti tidak akan lapang lagi, bahwa makan mungkin tidak akan senyaman dulu lagi, bahwa mungkin tidur tidak akan senyenyak biasanya. Karena apa? Karena sebaik dia Sallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan diri sebagai Rasulullah setelah mendapat wahyu pertama di Gua Hira, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Beliau mengetahuinya. Tapi karena cintanya beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan karena ingin bahwasannya amanat Rabbani tersebut tersampaikan kepada seluruh manusia, terhitung sejak pelantikannya sampai nanti yaumul kiamah, maka Rasulullah mengambil jalan terjal tersebut. Walaupun beliau tahu pasti ada banyak tantangan, cabaran, bahkan resiko kematian menghiasi segala rangkaian perjalanannya. Tapi beliau ambil karena apa? Itulah karena beliau cinta kepada kita. Kemudian apa? Kemudian banyak lagi kisah-kisah semacam kisah Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah meminta keringanan untuk umatnya, dan lain sebagainya. Kisah sebelum Rasulullah wafat mengingat umatnya. Namun kalau mungkin bisa kita gambarkan cinta, pengejawantahan atau perwujudan cinta terbesar Rasulullah kepada kita mungkin adalah apa yang ditinggalkannya setelah meninggalnya beliau. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Dua warisan terbesar yang itu merupakan bukti cinta Rasulullah kepada umatnya, yang dia tinggalkan sepeninggalnya, yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, in tamassaktum bihima, kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tertinggal selamanya. Yang ditinggalkan Rasulullah bukan harta, karena harta pasti habis. Yang ditinggalkan Rasulullah pun bukan kerajaan, sebab raja-raja, sebab kerajaan-kerajaan, negeri-negeri, semuanya hancur. Tapi yang ditinggalkan Rasulullah adalah sesuatu yang tidak habis dikekang masa, tidak lapuk, tidak basah, dan tidak bisa hancur. Yaitu adalah dua, Quran dan Sunnah, yang itu diwujudkan atau perwujudannya adalah dalam bentuk pewarisan terhadap ulama.
Innamal ulama warasatul anbiya. Sungguh ulama adalah pewaris Nabi. Maka ulama adalah bukti cinta terbesar Rasulullah kepada kita. Andai bukan kalau karena ulama, ada Quran dan ada sunnah, siapa yang akan memberikan kita petunjuk membacanya? Siapa yang akan mensyarahnya? Maka ulama adalah pengejawantahan wujud perwujudan cinta Rasulullah kepada umatnya. Maka sekarang kita, kalau memang kita ingin membalas cintanya Rasulullah, satu jalannya adalah dengan mengikuti sunnahnya, dengan mengikuti para pewarisnya, mengikuti ulama. Sebenarnya kalau pembahasan terhadap cinta Rasulullah kepada kita, itu sudah banyak. Dan sudah pasti. Yang menjadi masalah dan PR sekarang bersama adalah, cinta tidak kita kepada Rasulullah. Kalau cintanya Rasulullah sudah pasti, 100%. Tapi cinta tidak kita kepada Rasulullah. Apa yang menjadikan kita cinta kepada Rasulullah? Kalau Muslim tidak dapat atau belum mencintai Rasulullah, maka ini Muslim yang sungguh-sungguh keterlaluan. Karena apa? Bahkan pujian terhadap Rasulullah sendiri itu timbul, lahir, muncul bukan hanya di kalangan Muslim, tapi orang-orang luar selain Muslim juga memuji Rasulullah, juga mulai membanggakan Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Mungkin sudah familiar di kita semua buku karyanya Michael Hart. Judulnya The 100 the Most Influential People in History. 100 tokoh paling berpengaruh. Itu sudah biasa bukunya dibaca. Tapi ada di majalah Times seorang psikoanalis namanya Jules Masterman. Dia mengatakan untuk menjatuhkan kecintaan terhadap seseorang atau untuk mendapuk seseorang menjadi orang yang paling penting dalam sejarah, paling tidak ada 3 kriteria. Pertama, orang tersebut paling tidak harus tercatat sejarah memiliki kemampuan untuk mensejahterakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pemimpin atau calon pemimpin tersebut bisa mampu menyediakan sebuah organisasi sosial di mana orang di dalamnya relatif merasa aman. Yang ketiga, kata dia membuat rumusan. Jadi kalau ada orang yang bisa memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dia berhak dikatakan sebagai orang yang patut dicintai atau patut dijadikan pemimpin. Yang ketiga dikatakannya adalah pemimpin itu harus menyediakan bagi orang-orang yang dipimpinnya sebuah kepercayaan. Setelah dia membuat rumusan tersebut, yang pertama menyediakan kesejahteraan, yang kemudian menyediakan organisasi sosial di mana orang merasa relatif aman di dalamnya. Yang ketiga, pemimpin tersebut harus menyediakan kepercayaan untuk orang-orang di dalamnya. Setelah membuat rumusan tersebut, kemudian Jules Masterman membedah tokoh-tokoh lintas abad, lintas generasi. Dikatakannya orang semacam Pastur, kemudian Gandhi, itu mungkin memenuhi kriteria. Pastur mungkin fungsi pertama dipenuhi. Gandhi mungkin syarat kedua mungkin dipenuhinya, ataupun Confucius. Tapi belum ada orang yang bisa memenuhi seluruh aspek itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia bisa menghadiahkan kesejahteraan bagi orang yang dipimpinnya. Terbukti dulu sebelum era Nabi Muhammad menjadi nabi, Makkah dan Madinah itu belum menjadi magnet dunia. Tapi semenjak Rasulullah dilantik menjadi nabi, Makkah khususnya menjadi magnet dunia. Ada berapa juta orang yang hampir setiap tahunnya datang ke sana. Dia menyediakan kesejahteraan bukan hanya untuk orang yang di Ka'bah saja, tapi sekelilingnya, bahkan seluruhnya kecipratan hasilnya dari kesejahteraan tersebut.
Ada usaha-usaha ekonomi yang tumbuh, kemudian pariwisata yang meningkat, dan sebagainya. Kemudian poin kedua adalah orang merasa relatif aman di dalamnya. Ini berhubungan dengan apa yang kita ingin saya tekankan di sini. Agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun unsur yang mencipratkan atau yang memunculkan mudarat untuk pemeluknya. Semua hukum taklif yang ada itu semuanya bernilai humanis, bernilai sosial, dan dekat secara pendekatan kemanusiaan. Bayangkan dulu, salah satu bentuk cintanya Rasulullah kepada kita dan cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Musa, syar'um man qablana, syariat sebelum ini, syariat Nabi Musa, kalau ada orang yang ingin bertaubat, maka harus bunuh diri. Tapi bentuk latifnya, bentuk cintanya Allah dan Rasulnya kepada umat Nabi Muhammad ini, tidak ada kita temui syariat kalau ingin bertaubat harus bunuh diri. Kalau ingin bertaubat cukup beristighfar, mandi taubat, selesai. Itu di era Nabi Muhammad. Jadi seluruh syariat yang dikedepankan ataupun ditawarkan oleh Nabi Muhammad melalui pesan dari Allah itu, risalah keislaman, hukum-hukum taklif, itu semuanya bernilai humanis. Contoh, sekarang, contoh yang paling nyata, di tengah wabah COVID-19. Banyak sekali terjadi perdebatan tentang masalah tawakal, takdir. Sebagian mengatakan, kenapa harus takut? Kenapa harus takut dengan COVID, dengan corona? Itu kan makhluk Allah. Lawan saja, kalau tidak Allah takdirkan mati, ya tidak mati. Nah, banyak seperti itu. Kemudian tentang masalah salat ke masjid. Sampai-sampai isu ini membuat lembaga-lembaga otoritatif Islam dunia mengeluarkan fatwa yang dirujuk kepada kitab-kitab terdahulu dari sunnah Nabi, dari Quran, dari sejarah-sejarah salaf. Agar apa? Tujuan dan fungsi lembaga fatwa dunia, paling tidak tercatat ada 3 lembaga otoritatif. Lembaga ulama Islam dunia. Kemudian lembaga fatwa senior ulama Saudi, lembaga fatwa senior ulama Azhar, Hay'ah Kibar Ulama bil Azhar, sama Hay'ah Kibar Ulama bis Saudiyah, ulama As-Saudiyah. 3 lembaga otoritatif Islam dunia ini mengeluarkan fatwa mempelajari tentang kondisi yang terjadi dan bagaimana Islam melihatnya. Karena apa? Karena sekali lagi, Islam tidak mungkin, Allah tidak mungkin, Rasulullah tidak mungkin menempatkan manusia di ujung tanduk. Maksudnya tidak mungkin syariat ini berbentur dengan sisi humanisme manusia. Humanisme manusia maksudnya adalah tidak mungkin syariat ini membenturkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin. Jadi ketika ada wabah COVID ini dipelajari oleh para ulama sehingga diambillah dalil-dalil yang itu semua pendekatannya sosial, bersifat sosial, bersifat humanis, dan dekat dengan realita. Mulailah dari masalah salat ke masjid. Karena untuk menanggulangi isu ini, dibuatlah fatwa bahwasannya kalau memang daerah tersebut red zone, zona merah, maka tidak masalah. Karena apa? Dalilnya, istinbat dalilnya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian dalam Quran. Kemudian maqasid syariah. Maqasid syariahnya ada 5, daruriyatul khams. Salah satu puncaknya adalah hifzun nafs, menjaga nafas. Bahkan yang haram sekalipun, kalau nyawa kita sudah di ujung tanduk, maka haram bisa menjadi halal. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Maka kalau haram saja menjadi halal, apalagi sesuatu yang sifatnya belum sampai kepada wajib, sifatnya sunnah.
misal kajian-kajian, maka tidak ada terbentur antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib apa? Menjaga diri di tengah COVID seperti ini. Maka ulama-ulama terus bekerja keras menyimpulkan masalah sehingga dikeluarkanlah sebuah dalil dan fatwa yang itu meringankan orang-orang pemeluk agama yang mulia ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah salaf soleh sendiri, dulu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau terjadi wabah besar di Mesir, beliau diminta oleh orang-orang sekitarnya untuk melaksanakan salat istighasah. Salat istighasah adalah salat untuk memohon perlindungan dari Allah. Dan sebagian mengajak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk membaca kitab Sahih Bukhari dengan niatan agar Allah mengangkat wabah tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Al-Hafiz, hafal ratusan ribu hadis, dan dia adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari. Kitabnya adalah Fathul Bari, yang menurut para ulama la hijrata ba'dal fath. Tidak ada yang lebih mulia ataupun tidak ada yang lebih sempurna pembahasan tentang Sahih Bukhari kecuali Fathul Bari. Pembuatnya, pengarangnya adalah Ibnu Hajar Asqalani. Apa jawab Ibnu Hajar? Jawab Ibnu Hajar adalah dia menolak dengan tegas ajakan orang untuk salat istighasah dan untuk membaca Sahih Bukhari. Karena apa? Karena beliau melihat kalaulah virus ini tersebar melalui interaksi antara manusia dengan manusia, maka ketika salat istighasah, ketika membaca Sahih Bukhari, itu akan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Sehingga proses penularannya pun akan cepat. Sisi keislaman yang dipahami atau pemahaman Islam Ibnu Hajar bukan hanya sebatas pembacaan terhadap teks, tapi adalah penggalian konteks, penggalian sesuatu yang tersirat, bukan hanya melihat yang tersurat. Akhirnya apa? Akhirnya Ibnu Hajar menolak dengan tegas, dan dia membacakan sebuah hadis bahwasannya dalam hadis Rasul SAW dikatakan, jika ada seseorang yang tertular penyakit, maka larilah kalian sebagaimana kalian lari dari kejaran singa. Maka kata Ibnu Hajar, kalau itu bukan tradisi dari Nabi SAW. Inilah yang penting untuk dipahami tentang Rasulullah SAW. Bahwasannya poin yang kedua, Rasulullah menyediakan sebuah organisasi, dalam hal ini adalah Islam, yang dimana orang merasa aman di dalamnya. Karena tidak ada hukum yang dalam Islam bertentangan dengan kebutuhan manusia. Bahkan Allah sendiri, ketika Allah katakan, sebelum Allah menyuruh orang untuk beribadah, Allah memenuhi dulu kebutuhan terdasarnya, yaitu makan dan aman dari rasa takut. Maka Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah ini. Kenapa harus disembah? Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makan sehingga kalian terbebas dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, yang juga telah membebaskan kalian dari rasa ketakutan. Sehingga dengan nikmat itu semua, maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah tersebut. Maka bukan yang pertama disuruh Allah langsung ujuk-ujuk, langsung syariat, langsung ujuk-ujuk sembah orang tengah kelaparan. Tidak ada. Syariat memuliakan manusia dulu, menyempurnakan kebutuhan terdasar manusia, selanjutnya barulah hukum ini berlaku. Maka tidak ada hukum kalau orang gila. Tidak ada hukum terhadap orang sakit. Bahkan puasa kalau orang sakit bisa diganti di waktu sehatnya dan semacamnya. Rasulullah dan dari Allah kepada Rasulullah menyediakan sebuah organisasi yang pemeluknya merasa relatif aman di dalamnya. Yang ketiga, pemimpin harus menyediakan bagi orang-orangnya sebuah kepercayaan. Nabi Muhammad SAW, kembali ke tema Nabi Muhammad. Setelah ini insya Allah kita akan menutup karena mungkin waktunya sudah habis. Nabi Muhammad SAW dipercaya orang sebelum jadi Nabi, itu seluruh orang-orang Quraisy percaya kepada beliau. Salah satu buktinya apa? Banyak pemuka-pemuka ataupun banyak orang-orang Quraisy yang menitipkan hewan kambing peliharaannya untuk dikembalai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk kepercayaannya. Yang kedua apa? Proses peletakan Hajar Aswad. Di tengah cekcok antara klan
klan-klan di Arab ketika itu yang ingin menjadi satu-satunya orang yang meletakkan Ka'bah, batu Hajar Aswad, tapi Nabi Muhammad kemudian datang setelah mereka diskusi dan mereka legowo, mereka rela kalau Nabi Muhammad, dan bukan Nabi Muhammad memanfaatkan kesempatan itu sehingga dia tampil menjadi salah satunya, tapi enggak, reliable. Dia datang ketika dipercaya oleh semua orang. Nabi Muhammad meletakkan selendangnya, dia taruh batu Hajar Aswad di tengah, dan dia ajak semua orang untuk mengangkat, setiap pemimpin kabilah dia ajak untuk mengangkat batu tersebut dan diletakkan ke tempatnya, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah karena setiap orang merasa, oh kita sama-sama meletakkannya. Ini yang dikatakan Al-Amin. Al-Amin maksudnya reliable, bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Sehingga unsur-unsur tersebut menurut Jules Masterman memenuhi aspek kriteria bahwasannya betullah orang ini bisa dijadikan sebagai pemimpin yang paling tinggi yang patut untuk dicintai. Kalaulah sudah orang lain saja mencintai Nabi Muhammad, maka pertanyaan kita, sampai sejauh mana kita mencintai Nabi Muhammad? Betul nggak kita mencintai Nabi Muhammad? Karena kalau permasalahannya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya sudah clear, sudah sadaqallahul azim, karena sudah pasti dan mutlak. Sekarang saatnya bagaimana membuktikan, mengejawantah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Betul nggak kita hambanya yang mencintai Nabi Muhammad? Sehingga nanti ketika bertemu di akhirat kelak dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada sedikit rasa, kita ada sedikit bukti untuk diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami betul-betul mencintai engkau ya Rasulullah. Ini buktinya Rasulullah. Karena kalau hanya sekedar perkataan saja, sudah. Alhamdulillah, teman sekalian, saya kalau ingin membahas lebih lanjut mengenai Nabi Muhammad SAW, insya Allah saya sudah menulis ada sebuah buku, kalau nampak judulnya Muhammad the Special One. Sedang insya Allah akan segera terbit. Ini dummy-nya, ini dummy apa ya, replikanya. Insya Allah ini akan segera terbit, segera. Nanti kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya. Ini baru selesai saya tulis. Insya Allah nanti akan saya bahas detailnya mengenai kenapa Nabi Muhammad ini yang paling dicintai, kenapa laju perkembangan Islam itu tinggi sekali. Itu semua adalah rahasianya adalah di Nabi Muhammad SAW. Ikhwatillah rahimakumullah. Terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah warisi apa yang diwarisinya, yaitu adalah ulama. Maka mencintai ulama sekarang ini adalah salah satu kewajiban yang harus umat Islam kuatkan. Karena banyak sekali di akhir-akhir zaman sekarang, banyak orang yang ingin menggembosi, banyak orang yang ingin menyerang ulama. Maka porsi kita di sini adalah kita hadir di front line, di garis terdepan untuk bersama-sama membela ulama. Mungkin itulah nanti salah satu bukti cinta kita ketika kita bertemu dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin lebih kurang dari saya. Mohon maaf untuk keterbatasan. Saya tidak bisa melihat bapak-bapak sekalian kecuali dari layar yang kecil. Tapi semoga insya Allah, kalaupun ada sesuatu yang ingin disilaturahimkan, ditanya, bisa langsung ke WhatsApp saya ataupun dari Ngaji Yuk Medan, dan berkah untuk tim ngaji karena telah mempersiapkan sebuah gelanggang kecil untuk kita kembali bertemu, menyemarakkan suasana yang walaupun sedang gelap sekarang ini, tapi insya Allah kita penuhi dengan cahaya-cahaya pembahasan Nur Nabi Muhammad SAW. Semoga Ramadan ke depan kita lebih giat lagi. Kalaupun masih di rumah, ibadah pribadi di rumah. Karena kata saya baca, walaupun bumi di lockdown, tapi langit tetap terbuka untuk kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada nanti yang mau didiskusikan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Baik,
Selanjutnya sesi tanya jawab dari jamaah. Dan sesi tanya jawab ini pun bisa ditulis di chat ataupun bisa dikirim melalui aplikasi Zoom. Dan kajian ini akan diupload di YouTube channel NGM TV. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Sebelum menutup kajian ini, doa dari Al-Ustadz untuk keselamatan negeri ini kepada Al-Ustadz. Ya, Andre, tunggu dulu. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa mengaktifkan audionya, lalu silakan memberikan pertanyaan kepada Ustadz berkaitan dengan tema. Bisa juga di luar tema. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Instagram yang bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz terkait lagu yang sedang viral saat ini tentang Sayyidatuna Aisyah, ya, mengenai liriknya gitu. Baik, mungkin Ustadz bisa jawab. Audionya Ustadz. Sudah? Oke, masuk. Baik. Saya ulangi. Saya belum mendengar secara full bagaimana liriknya. Saya hanya mendengar sekilas dari beberapa post karena sempat viral. Tapi yang saya ingin gambarkan secara garis besar, bahwasannya Allah katakan, wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri Nabi itu adalah ibu kalian. Jadi kalau ibu, ada sikap-sikap, ada bahasa-bahasa, ada adab-adab yang harus dikedepankan. Pertama. Namun di sisi lain, bentuk ataupun seni dalam berdakwah sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi bukan lagi sekarang media itu hanya dari ceramah, tapi pengenalan tentang dakwah ini banyak dilakukan dari media-media yang lain. Termasuk dari lagu. Lagu-lagu tentang syairnya, bahkan syairnya Hasan Sabit, syair Rasulullah Hasan Sabit, itu dilakukan. Judul lagunya Qamarun. Yang Qamarun sinan Nabi wa atyabu minka lam tara qattu ain, yang semacam itu adalah syair dari Hasan ibn Sabit dijadikan lagu sehingga orang tahu, oh seperti ini Rasulullah, seperti ini. Nah, ini. Maka kalau dalam lirik tersebut ada sesuatu yang menonjolkan fisik secara mutlak sehingga bagian-bagian yang tidak seharusnya dibayangkan sama orang, itu tidak boleh. Tapi kalau pengenalan hanya sebatas hal-hal biasa, dia istri Rasul, dia pernah bermain dengan Rasul, misal semacam itu tidak ada masalah. Tetapi kita harus jadi kalau dalam permasalahan fikih dengan adab, nanti ada yang sesuatu yang bisa jadi itu dalam kerangka
kerangka dakwah, dia lolos. Tapi kalau kita bedah dengan sesuatu dari mata pisau fikih, dia tidak bisa seperti itu. Jadi intinya kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang dakwah, hal-hal semacam positif itu bagus. Memperkenalkan orang dengan yang lain-lain. Tapi sekali lagi harus dilihat juga dari sudut yang lain. Salah satu sudutnya adalah sudut adab. Mengedepankan adab terhadap ibunda kita. Kalau memang ada liriknya yang betul-betul menonjolkan fisik yang tidak seharusnya seperti itu, maka ya tidak usah sebaiknya. Apalagi kalau yang dilihat nanti misalnya penyanyinya perempuan yang dibayangkan itu, yang nyanyinya terbayang ibunda Aisyah itu seperti penyanyinya. Nah itu kesalahan. Karena ibunda Aisyah itu jauh. Jangan dibandingkan ibunda Aisyah seperti itu, seperti penyanyinya si Fulanah misalnya. Kan seperti itu. Yang nyanyi kan si siapa? Sabian. Jangan dibayangkan si Aisyah semacam Sabian, jauh beda. Nah biasanya alam bawah sadar kita menganggap sesuatu yang dinyanyikan itu serupa dengan yang menyanyikan. Kontennya itu, teksnya itu sama dengan yang menyanyikan. Nah itu salah. Makanya harus jeli melihat masalah tersebut. Dia tidak bisa dihukumi mutlak salah 100%, juga tidak bisa diamini bahwasannya dia itu perfect 100%. Ada harus membedahnya dengan berbagai mata pisau yang berbeda. Allahu a'lam. Baik, untuk jamaah yang lain, jikalau ada yang mau bertanya, boleh kita persilahkan. Anissa Nurfadila, Muhammad Aulia Dafa mungkin, atau Pak Haris Ashab. Oke, baik. Ustadz, mungkin sebentar saya akan buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik ya. Kita dari komunitas Ngaji Medan akan berupaya memaksimalkan kajian kita ini agar kedepannya bisa lebih baik insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, apa sih program dari Ngaji Medan itu? Yang pertama kami ada Ngaji Peduli. Ya, yang pertama ada kemarin baru saja kita melakukan penyemprotan desinfektan ke masjid-masjid di seluruh kota Medan. Dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan seluruh aliansi komunitas di Medan untuk berbagi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya itu ngajuk pengajian ya. Ada ngajuk Saat Night ya, harusnya Saat Night kita itu di Masjid Baitur Rahman, karena adanya COVID-19 ini kita mulai kajian online ya. Dan ada juga kajian akbar. Dan selanjutnya dakwah on YouTube ya, di YouTube kami yaitu NYM TV. Nah, ini adalah dokumentasi kami selama melakukan kegiatan di Ngaji Medan. Nah, ini adalah sosial media kita. Instagram ada ngaji Medan. Selanjutnya ada @ngajiukmdn untuk Facebook, dan di YouTube NYM TV, dan di website ada www.ngajiukmedan.blogspot.com. Nah, jamaah sekalian, kita juga membuka ya bagi jamaah yang memiliki kelebihan harta bisa ikut andil berdonasi ya. Di sini ada yang 500.000 per bulan menjadi donatur tetap kita ya. Dengan feedback logo perusahaan akan dicantumkan
Selanjutnya mendapatkan merchandise dari NYM TV dan insya Allah mendapatkan pahala jariah insya Allah. Selanjutnya 1 juta rupiah per bulannya dengan feedback yang sama insya Allah. Dan selanjutnya ada juga di atas 1 juta ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian ada juga yang ingin berdonasi dan seikhlasnya ya. Jadi kita nggak batasin jamaah ya. Berapapun jamaah bisa memberikan donasinya kita terima insya Allah. Nah, jamaah sekalian ini adalah rekening dakwah kita ya di Bank BNI 03377244988 atas nama Zahra Adisa Dani. Baik, jamaah sekalian itu saja ya. Mungkin Ustadz bisa langsung kita doa untuk keselamatan negeri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله اللهم يا الله احفظنا من الوباء والبلاء اللهم يا الله اللهم احفظنا من البلاء والوباء اللهم يا الله اللهم يا الله يا حافظ يا كافي يا شافي احفظ لنا من الوباء والمرض يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز أعزنا بعزتك يا شريف اشرفنا شرفنا بكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعواتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمدها على شهادة في سبيلك اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر اللهم ادفع عنا وعن المسlimin al-ghala wal-waba wal-bala wal-fahsya ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menghadapi wabah penyakit ini ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah teman-teman kami, ustaz-ustaz kami, para muallim kami. Angkatlah bencana ini ya Arhamar Rahimin. Sungguh India adalah makhlukmu, maka hanya Engkau yang paling berhak dan paling sanggup mengangkatnya ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, keluarga kami semuanya dari bencana ini. Juga jagalah iman kami, takwa kami hanya tertuju kepada Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wad'u alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Wa'afina fi man afait. Berikanlah kami keselamatan ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Syauqi yang telah memberikan ilmunya kepada kami di Ngaji Yuksat Night IDC Ngaji from Home ya. Baik jamaah sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah di Sabtu depan kita akan melanjutkan lagi kajian kita sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Kajian kita ini juga dapat nanti disaksikan di YouTube kami yaitu NYM TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.